Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga Allah izinkan kita untuk berkumpul dalam ruangan ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupanya kita hadiahkan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, syukran jazakumullah khair kepada ustaz-ustazah yang sudah menghadiri acara seminar kita pada hari ini. Yang kita hormati CGP angkatan 11 yaitu Ustaz Zikril Hamdi MPD, Ustazah Nora Delvina SPD dan Ustazah Maulidia SS SPD. Oke, baiklah Ustazah sekalian, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Hendrizal kepada Ustaz Hendrizal. Waktu tempatnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idhnih. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladina amanu wa 'amilus salihati bil qist. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa
ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah khairan kita ucapkan pada Ustaz Rizal, semoga yang membaca ayat suci Al-Quran tadi berdoa lancar kita mohon amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembaca doa oleh Ustaz Datuk dan Ustaz Datuk disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qur'ana wa sujudana wa qumudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'amulana wa taqsana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubanana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka as-salama fid din mu'afiyatan fil jasad ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa dawatan tuqama wa rahmatan baina al-nas. Allahumma hawin alaina bis-salama wa najatan wa al-hisab. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa taqdim husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma aghnina bi ilmin wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa zayyinna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Tanah Datar, Mars Guru Bendera dan Mars DSIP. Diharapkan kepada Ustaz-Ustazah untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Tanah datar luanan tuo pusako sadi rajo batua sejak dulu kala tetap gila gemilang tergantung tunggu tio saja. Tanah datar luanan tuo pusako jauh rana Minangkabau. Dari depan panjimu aku bersumpah setia namamu dalam jiwa raga. Tanah datar engkau selalu ku puja. Tanah datar Yeonju jaya selamanya. Tanah datar luanan tuo pusako sadi rajo batua sejak dulu kala tetap bilang gemilang tergantung tunggu tigo sajarah. Tanah datar luanan tuo pusako orang Minangkabau. Di depan panjimu aku bersumpah setia namamu dalam jiwa raga. Tanah datar engkau selalu ku puja. Tanah datar menuju jaya selamanya. Bulatkan tekad, bulatkan hati, negeri ini menggila kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru bergerak majukan pendidikan. Guru bergerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, berbakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, bulatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru bergerak majukan pendidikan. Guru bergerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Beri potensi tingkatkan prestasi, berikan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, ini kita pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
wajah, menuju pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut serentak menyosong peradaban baru. Bulatkan tekad dan cita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut serentak menyosong peradaban baru. Bulatkan tekad dan cita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Kepada hadirin silakan duduk kembali. Baiklah, selamat datang kepada Ustaz-Ustazah di acara Aksi Nyata CGP Angkatan 11 dengan tema Diseminasi Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif Aksi Nyata Modul 14 SDIT Purwata Ayun 3 Batu Sangkar. Kita buka dengan penuh semangat. Berikan tepuk tangannya Ustaz-Ustazah. Baiklah, kita undang pembicara pertama, yaitu Ustaz Zikril Hamdi MPD. Kepada Ustaz, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya ba'da amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati Ustaz-Ustazah Waka dan juga kepada Ustaz-Ustazah staf dan juga kepada Ustaz-Ustazah GTK SDT Purwata Ayun 3 dan kampus 2 yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini izinkanlah kami bersama tim KGP Angkatan 11 untuk berbagi praktek baik kepada Ustaz-Ustazah semuanya, untuk bisa sekolah kita lebih baik ke depannya dan bisa menerapkan apa pelajaran-pelajaran dari sekolah penggerak ini. Baik, Ustaz-Ustazah yang dirahmati oleh Allah, di sini Ana juga mengajak kepada Ustaz-Ustazah banyak manfaat yang kita ambil dari guru penggerak ini. Tentunya niatkanlah hati ke depannya, kalau ada program ini ke depannya kita bisa ikut serta dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan angkatan 12 sudah ada ya, dan angkatan ke-13 mungkin ada dengan presiden yang baru. Nanti Ustaz-Ustazah bisa ikut serta dalam kegiatan
CGP ini. Tentunya banyak manfaat sekali Ustazah untuk kita menambah wawasan tentang masalah ilmu-ilmu pendidikan yang baru yang bisa kita terapkan di masyarakat dan juga di sekolah kita. Baik Ustazah yang dirahmati Allah, sebelum Anda mulai kita cek konsentrasi dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau pagi berarti 1, kalau siang 2, kalau 3 sore, kalau malam jangan tepuk karena sudah tidur istirahat lelap. Coba kita mulai siang langsung berat ya. Mulai dari pagi lah dulu Ustaz kan. Pagi, siang, sore, malam. Konsentrasinya penuh. Alhamdulillah. Nanti ini berlaku juga ya. Kalau udah selesai nanti bilang Masya Allah, mantap. Kalau sudah materi nanti kita beri apresiasi dengan Masya Allah, tunjukkan mantap. Kalau kemarin kami ketemu sama Ustazah Nora, kalau karya pertama ya Ustazah. Jadi kami ketemu dengan orang Lintau. Jadi dia ada tepuk Lintau khusus kayak gitu kan. Sontiang kalau dia kan. Jadi kalau kita Masya Allah, mantap. Gitu ya. Tetap bersyukur kepada Allah dan juga mengatakan apresiasi mantap. Di diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4 ini kami akan berbagi ini pendahuluan aja Ustazah, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba kepada anak. Maknanya apa? Itu di bawah. Pendidikan yang berpusat kepada siswa. Jadi diferensiasi ya, kita sering sebut kemarin Ustazah telah melakukan pelatihan juga bagaimana pendidikan ini bisa terpusat kepada siswa dengan tujuan menuntun tumbuh kembang siswa sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi Ustazah itu filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ustazah tahu dengan Ki Hajar Dewantara? Tahu. Nah, siapa tuh Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan. Kalau menteri apalah kira-kira Ki Hajar Dewantara ini? Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Ini berapa pemikiran beliau juga Ustazah? Di slide selanjutnya yaitunya ada 5. Yang pertama, pendidikan itu menuntun pada pendidik harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak sesuai kodratnya. Seperti yang disampaikan tadi, sesuai bakat dan minat peserta didik. Jadi beliau mengibaratkan kita ini adalah seorang petani, dan petani dan anak-anak nanti kita ibaratkan sebuah yang mau kita tanam, yaitunya padi. Kalau petani itu yang ditanamnya adalah padi salah satunya. Petani menyiapkan lahan yang bagus, pupuk, lalu siram dengan teratur. Kalau setiap hari pula disiram terus rohaninya, cair juga anak tuh ya. Mana yang mau diapakan gitu juga. Tapi ini Ustazah, kita di dalamnya ketika anak padi sudah ditanam di tanah yang bagus, lalu setelah itu disiram, dipupuk, maka Ustazah kita akan nanti mendapatkan hasil yang bagus. Pencahayaan mataharinya juga bagus misalnya. Tapi kalau masih gersang, kalau mendapatkan yang baik dan kita belum tentu juga. Karena kita udah berusaha lalu mataharinya kurang, berarti kita evaluasi ke depannya bagaimana lebih baik lagi. Tapi padi tidak akan pernah menjadi jagung, apalagi kacang kedelai. Atau mau jadi ayam nggak bisa juga. Kenapa? Karena ya padi kodratnya ya padi. Jadi jangan kita kepada anak yang perlu kita ambil adalah
jangan melupakan sesuai bakat dan minat peserta didik kita. Selanjutnya nomor 2, pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang saling terintegrasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada siswa, komunikasi kolaboratif, berpikir kritis dan kreatif. Nomor 4, dunia anak adalah bermain, sehingga pembelajaran haruslah menyenangkan dan memerdekakan anak. Jadi anak ada sebuah seminar, lalu dia menyampaikan bahwasanya satu kali anak-anak ini malas sekali, lalu dia ajak bermain oleh ustazahnya. Rupanya dalam permainan itu ada konsep pembelajaran di dalamnya. Jadi dia suruh hitung anak tersebut. Nah, 1, 2, 3, 4. Kita main berhitung ya. Jadi permainannya punya makna dan di dalamnya terdapat pembelajaran. Selanjutnya Ustazah, nomor 5, pendidikan menerapkan sistem berpihak kepada anak, atau di dalam nyanyi kita dengarkan tadi berhamba kepada anak. Tapi bukan maksudnya misalnya sampai anak, ada juga nih video meme pada sekarang ini, datang anak lalu disambut, lalu dibuka tasnya, lalu diletakkan dalam loker. Lalu setelah itu mau menghapus dia, kita ambilkan penghapusnya. Lalu setelah itu mau nulis dia, ada pensilnya, diambilkan pensilnya. Bukan itu juga maksudnya menggambarkannya. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bakat dan minat dan pembelajaran dari pusat kepada siswa. Selanjutnya di sini materi kami sebenarnya lagi yaitunya konsep utama dalam modul 1.4 yaitunya budaya positif. Di sini akan dibagi nanti ada 2 materi, Ustazah Nora ada 3 materi, dan terakhir nanti juga ada prakteknya mungkin dari Ustazah Maulidia. Yang pertama yaitunya tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, itu yang maksud. Pembelajaran dengan paradigma baru ini yaitunya apa maksudnya? Yaitunya dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat berapa profil pelajar Pancasila kita, Ustazah? 6. Sepakat kita ya? Saya 5 6. Jangan pokoknya 5. Apa lo salah? Ustaz bukalah 1 saja. 1 sajalah. Wah, tepuk tangan untuk Sarah dulu. Masya Allah, mantap ya. 1 saja ya Ustaz, kalau ke 6-nya nanti lama kita ya. Dan selanjutnya disiplin positif. Apa itu disiplin positif dalam budaya kita? Disiplin ini maknanya merupakan suatu yang dilakukan orang untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kalau tidak patuhnya tidak disiplin ya kan gitu. Sehingga kita lihat anak-anak kita kalau tidak patuh berarti tidak mulai tak disiplin. Bukan itu sebenarnya. Itu kecenderungan yang kita hubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan peserta didik. Jadi peserta didik tidak nyaman. Hanya Pak, kalau tidak patuhnya lalu apa? Harus sesuai kehendak kita. Sehingga ini yang membuat anak-anak kita menjadi tidak nyaman, mendongkol. Lalu setelah itu dia tak patuh, tak ada kesadaran di dalam hatinya. Nanti bagaimana motivasinya, nanti Zanora yang membahas itu. Selanjutnya sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin. Disiplinnya terhadap dirinya sendiri, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini memang dari hatinya, bukan motivasi dari luar. Contohnya hukuman, termasuk hadiah.
Hadiah itu kan dari luar juga. Tapi yang diharapkan di sini memang dari innya, dari dirinya, sehingga perubahan itu terasa oleh peserta didik dan bertahan lama di dalam diri peserta didik, bukan hanya sebentar, tapi lama bagi peserta didik. Terakhir ini bagian disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan tanpa iming-iming, tanpa pujian, ancaman maupun hukuman. Ini sering kita lakukan, tak saudara. Jadi mungkin mudah-mudahan paradigma ke depan kita lebih baik lagi ke depannya tentang masalah disiplin positif ini. Kadang-kadang kita hukuman anak kan sampai marah, muka kita, sehingga anak takdok wal jannah dalam hatinya saja, karena tak kuat melawan kita kan. Jadi dia dalam hatinya saja berpikir. Karena yang sering bilang hadis itu adalah kita, tetapi ketika kita mungkin agak terpanjang sedikit, maka hadis ini berlaku pula untuk kita. La tahdab wala tahzan. Mungkin itu Ustazah untuk selanjutnya. Nanti ada materi kami bertiga sama Ustazah Nora. Tadi seharusnya awal tadi yang memperkenalkan diri CGP kita hari ini, yaitunya Ana hari ini ikut kegiatan CGP Angkatan 11 bersama Ustazah Nora dan juga Ustazah Maulidia, seperti yang disampaikan oleh moderator kita yang semangat juga tadi, luar biasa. Terima kasih Ustazah, terima kasih atas semua partisipasi Ustazah. Mudah-mudahan kita bisa, paradigma kita bisa berubah ke depannya dan sekolah kita semakin bagus. Sebelum tutup, kita tes dulu. Teknik satu tadi siang ya. Pagi. Nah, konsentrasi. Usahain udah malam karena matanya udah merah. Coba pagi, siang, malam. Sekian dari Ana, salah jangan maaf. Terima kasih Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yel-yelnya tadi Ustazah? Masya Allah. Ayo dengan ekspresi Ustazah biar tak ngantuk. Masya Allah. Mantap. Beri aplaus untuk Ustazah. Oke, kita undang pembicara kedua, yaitu Ustazah Nora Delvina SPD. Pada Zanora disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada Ana untuk berbagi praktik baik dengan ustaz-ustazah semuanya. Di sini kita ada 3 narasumber istilahnya ya. Kalau dalam berbagi praktik baik itu ada istilah narasumber pertama, narasumber kedua, dan narasumber ketiga. Dan insya Allah nanti ini masuk ke dalam kegiatan PMM kita berbagi praktik baik dan mengeluarkan sertifikatnya oleh kepala sekolah. Jadi ustazah mendapatkan 2 poin dari 32 poin yang harus dikejar di dalam PMM. Ustaz? Oke. Tepuk santiang. Jadi kalau di Lintau itu istilahnya sangat menarik. Ini untuk Ustaz Yozi yang atas materi pertamanya. Jadi kalau tepuk santiang istilahnya saya praktekkan. Kalau kita di sini itu pakai bahasa Indonesia ya. Tapi kalau di Lintau itu kental sekali ya Zah ya. Bahasanya tepuk santiang, ompu kanan, ompu kiri, 2 ompu sontiang. Nah, jadi gitu. Kita akan sama-sama dulu. Tepuk sontiang, ompu kanan, ompu kiri, 2 ompu sontiang. Jadi kalau Anda tanya apa tuh Ustazah, itu santiang gitu. Nah, itu ya. Jadi begitu ya Ustazah. Asabana santiang untuk dekat di situ santiang sama Ustazah mah gitu caranya. Jadi Ustazah kita lanjut materinya, yaitu mengenai teori motivasi manusia. Tadi saya ini sudah menggambarkan tentang
paradigma pembelajaran. Berarti ustazah nanti kegiatannya sebagai pendidik itu adalah menuntun peserta didik, ya, menuntun, bukan menuntut peserta didik. Jadi kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam satu dan kodrat zaman. Nah, dari situ akan muncullah istilah yang namanya motivasi. Motivasi manusia ini ada pada diri kita, ada peserta didik kita. Karena kita termasuk manusia, peserta didik kita juga termasuk manusia. Jadi kita ini memanusiakan manusia. Itu dia. Hebat ustazah semuanya. Tepuk tangan sekali lagi. Masya Allah. Jadi di sini ada secara umum dua motivasi yang ada pada diri kita, tentu juga ada pada peserta didik kita. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Kalau sudah berkata X, berarti itu luar atau dalam? Luar. Kalau kita berkata intrinsik, berarti berada di dalam diri. Dan yang paling sulit kita lakukan itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berada di dalam diri kita. Sedangkan ekstrinsik ini yang bagiannya ada dua. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini pasti sering sekali kita lakukan. So, ustazah jangan datang terlambat. Kenapa tuh? Nanti dipotong. Nanti dipotong. Nah, itu sudah motivasinya intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Kemudian yang kedua lagi, ustazah kita goro yuk. Kita mau pentas ini akhir tahun. Ditunggu dulu kepala sekolah angkat meja kan? Baru semuanya ngangkat meja bergerak. Itu juga motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik, sebelum orang bertindak kita sudah bertindak. Itu dia. Itu bedanya ustazah sama dengan peserta didik kita. Kalau kita bawakan dengan peserta didik, kita tumbuhkan motivasi yang ada intrinsiknya. Ketika ustazah sudah berhasil menumbuhkan, menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik, maka ustazah tidak perlu lagi mempersiapkan uang untuk memberikan reward setiap bulan. Karena kalau sudah motivasi intrinsik berarti dia jangka panjang. Karena sudah tertanam dalam dirinya, Anda harus melakukan ini karena ini baik untuk Anda. Kalau Anda tidak melakukan ini, berarti ini efeknya untuk Anda. Jadi itu bedanya. Jadi kita sebagai pendidik memang butuh perjuangan yang panjang untuk menimbulkan motivasi intrinsik pada peserta didik kita, ustazah. Itu PR yang paling besar. Karena selama ini kita mengadakan kelas, antum kerjakan ini ya. Kalau tidak, zekop antum. Kemudian lagi tertib ya. Kalau tidak, tulis surat 2 halaman. Kemudian lagi, ustazah keluar sebentar ya. Kalau seandainya antum jalan-jalan, setor hafalan 2 halaman, orang 1 ayat, antum 2 halaman. Nah, bisa seperti itu. Walaupun sebenarnya itu hanya cerita, dan mudah-mudahan tidak ada kita di sini karena sini ustazahnya semuanya baik-baik. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Karena perkataan itu adalah sebagian dari doa. Jadi kita berdoa yang baik, insya Allah Allah memberikan juga hal-hal baik pada diri kita. Baik, selanjutnya ustazah, yang kedua dari motivasi ekstrinsik itu adalah yang kedua selain dari untuk menghindarinya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini perlu juga disampaikan ke yayasan ini. Yayasan selalu mengadakan pemberian penghargaan setiap tahun. Berarti yayasan ini memberikan motivasinya intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Walaupun alhamdulillah kita dapat ya, dan kita mendapatkan keuntungan dari itu. Dan nanti ini adalah hal positif juga. Jadi motivasi ekstrinsik itu yang kedua adalah mengharapkan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ustazah, kalau yang sebenarnya itu, kalau ini adalah jangka pendek, bukan jangka panjang. Dan yang kedua seperti yang ketiga, ini baru masuk ke poin intrinsik. Ini adalah bersifat internal. Jadi ustazah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi seperti apa saya? Jadi dirinya dipertanyakan, bukan orang lain. Apa yang akan saya dapatkan? Bukan seperti itu, tapi akan seperti apa saya? Apa dampaknya pada diri saya? Dia menyadari semua yang dilakukannya. Dia menyadari konsekuensi atas tindakannya. Itulah fungsi dari motivasi intrinsik. Maka inilah yang dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan, yang bisa kita tanamkan kepada peserta didik, sehingga nanti kita berbaris, nggak perlu lagi antum tertib.
Itu ya. Jadi itu tidak kita butuhkan kalau memang pada peserta didik kita itu sudah tertanam motivasi intrinsik. Selanjutnya saudara, selain dari motivasi intrinsik, kita membahas ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang ada pada diri kita sebagai manusia, ada juga pada diri peserta didik kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi jangan sampai nanti ketika ustazah menemukan di kelas, antum ini tidur aja, mengantuk aja. Nanti contohnya ya, bagaimana dia tidak mengantuk, sedangkan dia ada butuh biaya untuk bertahan hidup, perut belum diisi, untuk pergi sekolah saja dia belum makan, belum minum, membantu orang tua, fokus belajarnya seperti itu. Kalau kita belum makan, belum minum, ternyata kita harus belajar dengan fokus. Bisa kita lakukan ustazah? Tidak, jadi seperti itu dia. Makanya kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu adalah berhubungan dengan makannya, minumnya, gizi yang masuk ke tubuh. Yang kedua, ustazah, kasih sayang dan rasa diterima. Ketika ustazah tahu di sini, anak yakin ini. Ustazah itu memiliki rasa yang tinggi, rasa yang ini terhadap peserta didik. Karena kita kadang merangkul, kemudian mengusap-ngusap, kemudian lagi ada yang memeluk. Ini kelas-kelas rendah biasanya dilakukan seperti itu. Dan alhamdulillah kalau untuk rasa kasih sayang di sini rasanya sudah terpenuhi. Kemudian rasa diterima. Nah ini mungkin belum semuanya lagi yang bisa kita lakukan kalau rasa diterima ini. Jadi kalau rasa diterima itu adalah nih, di sekolah kasih sayang dan rasa diterima itu dipenuhi dengan menerapkan sistem AMO. Jadi sistem AMO itu adalah sistem membimbing peserta didik, bukan sistem memberikan instruksi kepada peserta didik kita. Jadi kita bimbing dia, yang mana lagi nak, yang ini lagi nak, yang mana lagi ini lagi. Kemudian lagi kita pelajarannya ini ya, ustazah, anak maunya seperti ini caranya ustazah. Anak membaca zah, anak nggak menonton. Anak biasanya membaca lebih cepat zah, boleh seperti itu. Jadi jangan cara kita yang dipaksakan kepada peserta didik. Kita mengikuti cara peserta didik ketika melakukan pembelajaran. Apa contohnya lagi? Misalnya saya memberikan satu materi itu, dikasih materi ada, kemudian PowerPoint di depan ada. Ternyata anak ini menghadapnya ke bawah, bukan ke video yang kita putar. Apakah itu salah? Salah ustazah? Antum lihatlah video ustazah ini. Antum lihat juga lagi buku tuh. Apa bedanya? Kan sama materinya kan? Terserah dia. Kalau dia apa karakteristiknya, minatnya atau gaya belajarnya adalah visual, ya dengan membaca itu mungkin dia bisa menyerapnya secara utuh. Biarkan saja. Target ustazah kan tercapai TP yang diinginkan. Bukan mengikuti proses yang sudah lakukan kan? Tujuannya kan nilai akhir dari TP itu. Nilai akhirnya tidak remedial, tidak di bawah KKTP. Kriteria ketuntasan minimum. Jadi kalaupun ustazah menemukan anak yang tidak menonton apa yang ustazah putar, tetapi membaca buku yang materinya sama dengan video yang ustazah putar, jangan pusing pula. Anak pusing kan dia tuh. Udah anak putar video, tidak juga ditontonnya. Nah, jadi nggak usah pusing ustazah. Yang penting target akhirnya dapat dengan metode yang kita lakukan beberapa dalam satu proses pembelajaran. Kemudian lagi ada kebebasan. Ini termasuk juga tadi kebebasan. Dia bebas memilih seperti apa yang dibutuhkannya, tapi tetap pada koridor yang kita ingin capai. Jangan bebas nanti TP-nya misalnya sistem pencernaan manusia, ternyata dibacanya sistem peredaran. Itu benar atau salah? Salah. Teman-teman dia membaca, biar aja lah. Dia karakteristiknya visual itu. Jadi biar aja dia membaca, ternyata beda pula dibacanya. Nah, itu tidak tepat seperti itu. Kemudian lagi yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu selain dari bertahan hidup, kasih sayang, kemudian merasa diterima, dan kebebasan adalah yang keempatnya. Salah nih kesenangan. Pembelajaran yang menyenangkan. Kalau Anda lihat kita di sini mungkin ada beberapa pembelajaran yang perlu kita perbaiki. Yang
kegiatannya monoton setiap pertemuan. Jadi mungkin kita kreasikan lagi, kita inovasikan lagi. Karena terkadang anak itu dia sebenarnya tidak senang dengan metode yang kita lakukan. Walaupun tidak setiap hari kita lakukan variasi, tapi ada perubahan. Tidak seperti itu saja setiap pertemuan. Atau dalam pertemuan pertama bercerita, pertemuan kedua bercerita lagi. Atau pertemuan pertamanya mendengarkan ustazah, pertemuan keduanya mendengarkan lagi. Atau juga nanti pertemuan pertamanya buka buku, pertemuan kedua buka buku juga lagi. Akhirnya keluar kata anak, Pak ustazah gitu aja terus, bosan anak. Pas dia nyampe bosan, antum belajar enggak? Jadi jangan seperti itu pula yang keluar. Jadi kita pahami kondisi anak kita. Jangan apa yang kita rasakan dipaksakan ke anak. Jadi seperti itu ustazah. Lanjut yang terakhir adalah kekuasaan. Nah ini dia. Kekuasaan itu adalah kepuasan pada peserta didik ketika dia melakukan hal baik yang tidak kita iming-imingi di awal. Kita beri dia, alhamdulillah pujian hebat anak ustazah. Berarti anak ustazah pintar, kan bisa seperti itu. Itu dia kekuasaan. Kita hargai hal-hal baik yang dilakukannya, tapi tidak mengiming-imingi dari awal. Jadi hal yang baik yang sudah dilakukan, kita beri apresiasi, kita beri penghargaan dengan ucapan bisa. Kemudian saudara misalnya mau berbagi, kasih pensil satu. Ini anak sudah melakukan hal baik tadi, bukan dari awal ya saudara. Antum melakukan baik ya, nanti yang baik dapat pensil. Itu bukan motivasi intrinsik namanya itu. Itu motivasi ekstrinsik. Jadi itu dia kebutuhan dasar. Saudara tuh antum tak? Bertepuk aja besar. Bertepuk lah, tepuk yang barunya sudah tepuk barunya. Tepuk the best. Ustazah bisa mempraktekkan ini. Jadi kalau di kelas tidak terjadi ketimpangan atau diskriminasi terhadap anak-anak kita yang masih kemampuan di bawah teman-temannya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Jadi apa artinya I'm the best? Saya hebat, antum hebat, semua hebat. Yes, yes, yes. Jadi semuanya merasa hebat, tidak ada yang merasa bodoh. Kita coba yang saja bisa dipraktekkan nanti itu di kelas. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Jadi semangat ini. Ulang saya lagi. Masih ada yang antum? Takbir satu kali. Allahu Akbar. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Materi terakhir dari anak posisi kontrol manusia. Nah, kita sering terjebak dalam posisi kontrol kita itu. Ada 5 posisi kontrol. Nih. Yang pertama, tentu kalau Ustaz mau kopi. Kita pesan mixing dulu. Lanjut. Yang pertama adalah penghukum. Nah, ini yang biasa yang memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi apa-apa nanti kalau seandainya ada anak yang salah, antum dendam, antum sezahukum. Berarti posisi ustazah adalah penghukum. Setiap salah anak orang hukum, ikop. Nah gitu. Itu posisinya adalah penghukum. Berarti kita berposisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, sebagai pembuat merasa bersalah ini, ketika dia ada kesalahan itu disampaikan kayak ini. Ustazah kecewa sekali sama antum. Kenapa lah antum ini? Sedih ustazah. Nah, karena itu apa jadinya? Sedih pula anak orang kan? Nanti sampai di rumah, bunda, anak tadi buat sedih ustazah. Alam mana yang penuh orang tua. Ustazah, iya tadi si anak ini. Maaf ya ustazah, kata orang tua. Padahal sebenarnya kita yang bersalah karena kita sudah memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Hal yang kita lakukan itu membuat peserta didik menjadi rendah diri. Tahu artinya rendah diri? Habis jadi tidak percaya diri gara-gara. Karena kan kita memberikan image dia membuat kita sedih nih. Itu sedih dia jadinya karena sudah membuat dia bersalah kepada kita. Jadi jangan sampai kita berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah
posisi sebagai teman. Nah, ini harus hati-hati nih. Posisi sebagai teman jangan sampai membuat peserta didik tidak menghargai kita. Dan posisi sebagai teman ini membuat peserta didik ketergantungan terhadap kita. Apa contohnya? Antum sinilah, duduk di kelas ini. Dipeluk, dirangkul, akhirnya ketika kita berbicara dengan orang lain datang dia kan, Ustaz, dipeluknya. Sehingga timbul ketidaksopanan dari diri peserta didik terhadap kita. Nggak tahu dia batas-batas lagi. Kenapa? Karena perbuatan yang kita lakukan terhadap dia, akhirnya dia terbiasa dan dia tidak tahu di mana tempat itu yang harus dilakukan dan harus dihindari. Akhirnya dalam setiap kondisi dia praktekkan apa yang kita lakukan. Jadi harus berhati-hati Ustazah, dan memposisikan kita sebagai teman dia membuat dia ketergantungan kepada kita. Tidak mandiri jadinya peserta didik ini. Posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Iya, posisi pemantau. Berarti kita mengawasi apa yang ada pada dia, kemudian kita catat perkembangannya. Itu dia posisi pemantau. Ketika dia ada kesalahan, berarti kita sadarkan dia dengan konsekuensi yang ada. Itu dia posisi pemantau. Dan yang terakhir, posisi yang sangat terbaik dari kelima posisi ini adalah berposisi sebagai manajer. Berposisi sebagai manajer ini berarti Ustazah melakukan kolaborasi dengan siswa. Kita tidak berfungsi sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat merasa bersalah. Bagaimana berkolaborasinya? Ya bekerja sama kita. Apa yang perlu, yang kurang pada siswa, kita diskusikan, kemudian kita bantu dia. Tapi tidak menjadi, ini bahasanya ya, tidak menjadi, istilah kasarnya, kita disuruh-suruh oleh siswa. Jadi manajer itu kita berkolaborasi dengan melalui keyakinan kelas kita bisa buat. Ketika kita membuat keyakinan kelasnya ada konsekuensinya juga. Itu dia. Kolaborasi tahu artinya Ustazah? Bekerja sama kita dengan siswa itu. Apa misalnya yang kurang bagi dia, kita bantu dia. Tapi bukan kita yang memberikan solusi seutuhnya. Kita gali dari dia dulu, kemudian kita bantu dia untuk menghadapi kesulitan-kesulitannya dengan cara pertama dia carikan solusi terlebih dahulu, bukan kita yang mencarikan solusi. Nanti kalau misalnya dia menemukan kesulitan lagi yang tidak bisa dijangkaunya, kita bantu dia dengan semampu kita. Jadi itu dia berposisi sebagai manajer. Ini dia Ustazah. Alhamdulillah, itulah materi yang disampaikan setelah Ustaz Yuzi. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah kebutuhan dasar dan posisi kita. Akhiri dengan Assalamualaikum, terima kasih pada Ustaz-Ustaz semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mantap. Ayo Ustazah, kita ulang lagi. Masya Allah, Mantap. kurang semangat Ustazah. Masya Allah. Masya Allah, Ada yang mantap. kurang Ustazah. Ekspresinya. Oke, 1, 2, 3. Masya Allah, mantap. Oke, syukur Ustazah. Sepertinya audiens kita antusias ya Ustazah terkait dengan materinya sangat luar biasa, sehingga membuat mata kita itu melek bukan tidur. Masya Allah. Ustazah takbir. Allahu Akbar. Ustaz takbir. Allahu Akbar. Ustazah jangan mau kalah. Ustazah takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Baiklah Ustazah, kita lanjutkan narasumber kita yang ketiga, Ustazah Maulidia SSSPD. Pada Ustazah Maulidia disilakan. Takbir. Allahu Akbar. Baik Ustazah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk semangat dulu ya semuanya. Semangat. Semangat. Tepuk. Kalau anak ajarkan tepuk semangat. Dang dang dang. Ya. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Ha ha. Kemudian ada pesan asisten.
Oke. Baik, terima kasih Ustazah. Oke, kita coba tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say, aha aha, ma, aha aha, ma, aha aha, semangat. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Ini anak materi terakhir. Anak kayaknya memborong semuanya dari materi Ustaz Ilzi dan Ustazah Nora. Baik, masih mengenai konsep disiplin positif Ustazah. Jadi di sini anak akan membahas dua materi. Yang pertama tentang keyakinan kelas dan yang kedua segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas dulu tentang restitusi itu apa. Ustazah pernah dengar kata restitusi? Belum. Jadi restitusi itu nanti namanya segitiga, berarti ada seginya 3. Oke, kita bahas dulu tentang restitusi. Restitusi itu adalah saudara proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kelompok yang karakternya lebih kuat. Nah, jadi saudara contohnya seperti ini. Ada anak kita melakukan sebuah kesalahan. Contohnya dia datang terlambat di pagi hari. Jangan langsung kita hukum dia, jangan langsung kita cap dia. Antum datang terlambat itu terlibat. Nah, gitu ya. Jadi ada Ustazah, jadi ada prosesnya ketika kita melakukan segitiga restitusi itu. Oke, lanjut Ustaz. Langsung ke segitiga restitusi Ustaz. Nah, sebelumnya tunggu. Ini ada ciri-ciri dari restitusi tersebut. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak kita contohnya yang datang terlambat tadi, dia jangan sampai dia merasa rendah diri. Dia merasa tidak dihargai ketika dia datang terlambat ke sekolah itu. Jangan sampai dia di sekolah itu merasa tidak nyaman. Nah, jadi ini sisi yang pertama. Jadi dia akan belajar dari kesalahan-kesalahannya dan nanti kita akan carikan solusinya. Gimana supaya dia tidak datang terlambat. Kemudian memperbaiki hubungan. Ya, supaya anak tidak terlambat tadi kita perbaiki hubungan, jangan sampai anak itu mendendam ke kita. Setelah kita tegur, kita marahi, kita jangan sampai mereka menjadi dendam ke kita. Kemudian yang ketiga, kita tawaran ya, bukan paksaan. Kita belajar, kita berusaha untuk supaya anak itu gimana, berproses. Jangan langsung kena hari ini terlambat, mungkin besoknya mereka datang terlambat lagi, tapi kita maksudnya supaya dia tidak datang terlambat, kita carikan dia solusinya nanti. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, yang kemudian fokus pada karakter bukan tindakan dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ujung-ujungnya solusi nanti Ustazah. Ya, jadi jangan kita mencap anak yang terlambat tadi, contohnya kita langsung kita cap dia begini enggak. Tapi ada beberapa tahap nanti akan dilalui. Oke, lanjut Ustaz. Nah, ini konsekuensi nggak masuk sini ya kan? Lanjut restitusi. Nah, ini dia. Nah, tugas kita gimana? Nah, ini sebelum adanya restitusi ini, kita harus punya keyakinan kelas. Nah, anak tanya dulu sama Ustaz, keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama enggak? Beda ya? Beda. Kalau keyakinan kelas itu kita sepakat dengan anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak ini kita tanya dulu, kita istilahnya gini, kesepakatan belajar. Kalau guru bidang studi dia kesepakatan belajar. Contoh ketika ustazah masuk, antum di mana posisinya? Masih di luar kelas kan atau udah di dalam kelas menunggu ustazah? Seperti itu. Kemudian, nah ini dia, guru itu menanyakan dulu keyakinan kelas, ya. Jadi kita bikin keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi contohnya anak di kelas juga ada membuat aturan keyakinan kelas itu ya, hadir sebelum jam 7.15. Jadi kata-kata jangan itu, ya jangan tidak boleh datang terlambat. Kata-kata jangan atau tidak boleh itu sebenarnya kalau di dalamnya kita pelajari ya Ustaz, seperti yang bilang Ustaz tadi itu, ini kan dunia barat ya, jadi Ustaz saja harus bisa membedakan yang diajarkan dalam Al-Quran aja. Kemarin anak juga zoom gitu ya, di dalam Al-Quran aja ada kata jangan gitu kan. Nah, tapi ya kita harus bisa memilah mana yang apa gitu. Nah, contohnya hadir sebelum jam 7.15 itu contohnya. Tidak ada kata
tidak apa? Jangan dan tidak boleh. Kalimat negatif, kalimatnya harus positif. Oke, kemudian guru harus terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau kita menghargai siswa tersebut, insya Allah dia akan apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasihati, insya Allah dia akan menurut. Seperti itu. Oke, lanjut Ustaz. Ini sama dengan Saudara Nora tadi. Saudara Nora. Nah, ini dia. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ya, kalau peraturan kelas itu atau peraturan sekolah yaitu sudah dibuat oleh pihak sekolah. Siapa yang buat? Kepala sekolah, guru, kemudian stakeholder yang ada di sekolah. Kalau bisa dilibatkan orang tuanya. Contohnya pakai sepatu hitam. Sebenarnya itu kan dari hasil musyawarah kita dengan orang tua, dengan kita sesama pendidik ya, kepala sekolah, GTK dan sebagainya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini digunakan hanya di dalam kelas. Kita sepakati dengan siswa, kita tanyakan dulu sebelum kita mulai pembelajaran, kita tanyakan dulu ke siswa maunya seperti ini enggak? Kalau mereka setuju, oke, kita buat. Bagusnya itu dibuat pakai sticky note. Pakai sticky note. Kita tanya biar mereka yang buat. Apa maunya aturan itu? Kalau ada kata negatif, kita jadikan katanya positif. Oke, ini ada pertanyaan untuk Ustazah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita harus pakai helm? Menjaga. Iya, untuk keselamatan, untuk keamanan, bukan untuk aturan yang dibuat oleh polisi, ya, lalu lintas. Ya, kita takut, kita pakai helm, kita takut karena ditilang. Tidak, tapi demi keselamatan. Makanya sekarang Ustazah pakailah helm. Ya, sering-sering pakai helm. Helm sendiri ya, jangan helm orang lain diambil dari parkiran. Ya, Ustazah nanti pulang Ustazahnya kehilangan helm. Ya, nah kita lanjutnya Ustaz. Ini dia yang segitiga restitusi itu Ustazah. Ya, jadi ada bagian-bagian dari segitiga restitusi itu. Yang pertama itu tadi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Maksudnya di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Maksudnya di sini contoh anak yang terlambat tadi. Ya, anak yang terlambat tadi, contoh kayak kemarin anak bikin video itu ya, kayak syuting juga. Anak itu datang terlambat, kemudian anak sudah melakukan pembelajaran, dia datang terlambat, assalamualaikum. Jangan kita hukum dia dia keluar, jangan kita suruh dia keluar, tapi kita suruh dia duduk. Ustazah kenapa terlambat? Nah, ini dah. Ya silakan duduk dulu, nanti pas jam istirahat atau pas jam Ustazah kosong, silakan temui Ustazah ya. Nah, jadi di situ kita menanyakan anak tersebut. Kita panggil dia sendiri, jangan di depan teman-teman. Itu yang sebenarnya. Tapi anak sering juga gitu ya. Nah, jadi kita belajar di sini bersama-sama. Kadang anak sering juga gitu. Kita sudah murojaah, kita sudah tilawah, kita dan masuk semuanya. Ada anak yang datang terlambat. Kadang kita menanyakannya, kita langsung judge dia gitu kan. Nah, itu sebenarnya salah. Tapi ada waktu momennya kita panggil dia nanti. Itu yang pertama. Kita stabilkan identitasnya. Kenapa terlambat nak? Apa masalahnya? Rumahnya jauh, anak adik anak gini-gini. Kita nggak apa-apa itu datang terlambat. Cuman kalau keseringan terlambat kan nggak bagus juga. Ya bagus juga dengan diri antum, teman-teman semuanya. Kita stabilkan dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi segitiga itu ya, yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku itu memiliki alasan. Contoh anak yang datang terlambat tadi pasti dia punya alasan, ya kan? Orang tuanya yang datang, yang telat bangun, atau adiknya yang mengganggu, yang rewel pagi hari, atau bundanya masih masak, segala macam itu anak banyak mengalami problem seperti itu. Ya, kadang kalau dia punya adik, adiknya terlambat. Ketika tanya ke adik, kakaknya yang terlambat bangun, segala macam. Jadi dia memiliki alasan. Nah, alasan itu nanti yang akan kita carikan solusi. Ini dia yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan tadi. Kita semua memiliki perilaku internal. Itu dia, kita kasih dia solusi. Apa solusinya? Dan apa konsekuensinya dengan keyakinan kelas kita tadi? Kita kaitkan itu. Ya, kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Contohnya kalau melanggar pasti ada konsekuensinya, ya kan? Ada ikopnya. Bukan ikop sebenarnya, ada restitusi tadi sebenarnya. Contohnya ada menyalin surat atau apa, itu yang membangun gitu ya. Jangan sampai memojokkan anak, jangan sampai keluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak.
kita. Kayaknya Ustaz lah mau aku saya lupa. Ya, gitu ya. Ya, Ustaz. Oke, mungkin itu ya, Ustaz. Itu aja mungkin, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, ayah nah, itu di Ustaz. Karena dia kan nabi yang saya tahu. Saya tahu ada banyak nonton. Yang ini ada. Bisa bagi ya. Jadi ya Ustazah, sebenarnya kalau kita bahas semuanya itu panjang sekali kayak bidang kelas ini. Jadi sebagai apa aja, bukan untuk menggurui, bukan untuk menitikan Ustazah, cuma berbagi ilmu saja apa yang sudah didapat mengenai ini udah berapa bulan ya kita Ustaz? Dan 2 bulan itu kami alhamdulillah sudah menyelesaikan 1 modul. Dalam 1 modul itu ada 4 sub modul. Dan ini modul terakhir aksi nyata. Jadi nanti yang video kami ini nanti diupload ke YouTube. Mohon di like dan subscribe dan komen biasa. Ya. Mungkin itu Ustazah. Ayo ya Pak Reza. Videonya perlu Hah? ditampilkan. Ada Ustazah. Siap terima. Penasaran kita video aja. Jangan itu apanya itu? Privasi. Fotografernya namanya itu. Oke, Ustazah, ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti ini MC nanti akan ada sesi tanya jawab. Ada yang lihat dah? Itu yang tepuk 5 kau, leza aja tepuk tahu 5 kau. Nah, itu lah Ustazah apa cek gue. Nah, siapa yang bisa? Ustazah bisa salah? 2 ompu itu masih tahu tuh. Hah? Oke, mungkin itu Ustazah. Nah, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mantap. Dengan ekspresi Ustazah masa ya dengan Ustaz Usni, Ustaz Nora tadi bersemangat masa ya berbicara dengan semangat. Ayo Ustazah, Masya Allah. Masya Allah, mantap. Oke, kelihatannya Ustazahnya sedang lapar. Silakan Ustazah minum dan makan snack terlebih Habis. dahulu. Mau makan apa? Ya nanti kita mampir ke kantin. Baiklah Ustazah, sesi yang kita terus tunggu dengan materi yang sangat luar biasa sehingga memotivasi kita untuk menjadi CGP. Siap Ustazah? Siap. Insya Allah siap. Baiklah Ustazah, kita buka sesi tanya jawab kepada Ustazah yang ingin bertanya. Kita berikan 3 orang penanya terlebih dahulu. Ya, kepada Ustaz General silakan. Oke, langsung saja. Oke, terima kasih kepada MC. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga calon guru penggerak kita. Oke, karena sendiri mengapresiasi Ustazah yang sangat berjuang di guru penggerak ini. Semoga Allah mudahkan sampai selesai, sampai lulus. Mudah-mudahan yang Ustazah yang lain juga dapat jadi guru penggerak juga semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Mungkin di sini kata-kata ya yang kirana yang disampaikan saya tadi ada 2 kata. Yang pertama disiplin positif dan yang kedua menghambakan siswa. Mungkin di sini juga ada jurus-jurus bahasa. Mungkin kata disiplin itu kan udah menunjukkan kata positif gitu. Mungkin ditambah dengan disiplin positif. Di sini mungkin dari kata-kata itu dijelaskan dan makna positif itu udah disiplin itu udah positif gitu. Kenapa? Mungkin anak sendiri mungkin dia positif, dia disiplin ditambah kata positif gitu. Mungkin dijabarkan kembali apa sih maksudnya? Kenapa ditambahkan positif lagi? Karena dia positif itu tentu positif gitu. Dan yang kedua dari menghambakan siswa tadi sudah dijelaskan mungkin mengkilas ulang lagi maksudnya menghambakan siswa. Walaupun sudah dijelaskan tapi menghambakan itu bukan kata-kata yang kita sebagai hamba, kita kayak Allah gitu, kita kayak Maha Pencipta gitu. Kalau kayak siswa menghambakan itu walaupun kita menunjukkan tadi siswanya membantu siswa, tapi kata-katanya apakah hal itu yang tepat sebenarnya gitu. Mungkin itu saja yang Ana tanyakan dan Ana
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Ustazah. Ada lagi yang akan bertanya? Tanya dulu. Ya, yang akan bertanya. Ya, silakan Ustaz. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ustazah yang sudah menyampaikan informasi sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Pertanyaan Ana tadi Ana ada catat beberapa tentang memposisikan diri, saudara. Jadi karena kita ini di SD ya, karena anak SD ini kan masih labil. Di anak SD masih labil. Kalau SMP, SMA mungkin bisa kita pakai cara yang agak simpel. Tapi kalau SD, nggak mungkin cara simpel kita pakai. Karena memang bermacam-macam kondisi anak. Jadi pertanyaannya, anak pengen contoh konkret lah, mungkin dari pengalaman pribadi. Kira-kira ini berhasil di lokal ataupun di luar. Bagaimana cara memposisikan diri ke anak? Karena berbagai macam anak temukan di lokal itu, ini anak-anak lari, nangis, suara kita tidak dengerin. Posisi apa yang bagus itu? Jadi tadi kalau anda baca posisinya ada 5 nih. Penghukum, pembuat, jangan buat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, anda buat, ada tulis. Cuman di sini kalau kondisinya seperti itu, posisi apa yang seharusnya yang betul? Contohnya seperti apa gitu, yang konkret di lapangan. Jadi sehingga kita tuh bisa memposisikan diri kan ketika ada masalah seperti itu di lapangan. Ya. Itu yang kedua, tegas. Apakah karena di sini kan jangan membuat anak itu merasa bersalah. Sedangkan kondisi contohnya anak-anak ribut, apakah tegas tidak perlu di situ? Apa atau bagaimana? Karena kalau kita tegas, anak-anak tuh yang menerima kadang kan ada tipe yang suka sedih, lalu dia merasa sedih, menangis. Padahal kita maksudnya baik. Jadi gimana posisi yang bagus itu seperti apa? Apakah tegas ini tidak perlu dipakai atau gimana? Jadi itu maksudnya. Gimana contoh konkret yang bagus itu seperti apa? Jadi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berilah tepuk tangan untuk penanya kita pada hari ini. Luar biasa. Satu orang lagi penanya, Ustazah. Oke, pada Zadika disilakan. Baik, Ustazah semuanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah semua, mungkin dari materi tadi Anda menanyakan materi yang disampaikan oleh Ustazah Nur. Tadi ada Ustazah menyampaikan bahwasanya terkait ini masih yang ini juga kayaknya penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah dan manajer. Tadi kalau Anda tak salah menyimak, kita sebagai guru itu ada kasusnya ketika kelas rendah mungkin mereka cara dekat atau rasa kasih sayangnya dengan kita dengan cara memeluk kita. Tapi ada kalanya ketika dia memeluk kita, waktunya itu tidak tepat gitu. Bisa ketika kita dalam keadaan bersama orang tua, bisa. Jadi dia perlu kita, padahal kita lagi berbicara. Istilahnya itu berarti artinya itu kan mereka menempatkan sesuatu itu bukan pada tempat yang seharusnya gitu. Istilahnya itu apa namanya? Apa yang dia inginkan itu memeluk, dia memeluk kapan dia mau gitu. Terus itu yang di kelas rendah. Nah, yang untuk di kelas tinggi seperti yang disampaikan tadi, kasusnya itu kalau kita kan tidak bisa menempatkan sebagai guru, maka dia itu nggak menganggap kita satu, nggak bisa membedakan ini guru dan di apa antara guru dengan teman gitu. Jadi yang Anda tanyakan di sini, mungkin kita semua di sini melihat
Ustazah, selama kita di sekolah ada yang kelas rendah itu yang memeluk kayak tadi, belum paham dengan tempatnya, dia peluk aja gitu kan. Yang untuk kelas tinggi, ketika dia merasa dekat dengan kita, maka otomatis yang namanya tata krama, yang namanya etika itu akan sedikit menipis begitu. Jadi misalnya nih, kalau kasusnya seperti ini, kita udah merasa atau anak-anak itu nyaman dengan kita, belajarnya nyaman, bahkan dalam keseharian, dalam lingkungan tuh merasa dekat dengan kita. Tapi mereka nggak tahu etika. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Ketika kita tegur, malahan dia membantah ke kita gitu. Ala ustazah nih, gitu contohnya. Atau yulazah gitu. Jadi pertanyaan anak sekarang, dari sisi mananya kita yang salah begitu? Masa iya anak kita yang kelas tinggi istilah itu kita akan jadikan teman gitu kan? Kita jadikan teman dalam pergaulan, dalam pembelajaran. Tapi ketika kita menasihati dan kalaupun kita introspeksi diri, bahkan dia nggak tahu ini saya dinasihati loh, saya salah loh. Tapi bahkan dia menganggap kita dengan temannya itu. Nah jadi apakah itu ada hal yang salah yang kita perlu kita perbaiki, atau karena keteledoran kita yang sebagai guru yang sebagai teman kayak anak ini bagaimana gitu? Jadi kalau idealnya, kalau kan nggak semua ya, berarti ada juga anak-anak ini yang ini ustazah anak loh, berarti kalau ustazah menegur anak nggak akan potong-potong ustazahnya ngomong, berarti anak dengarkan dulu. Pasti ustazah yang lain juga merasakan begitu. Dan mungkin kita introspeksi diri juga kan. Tadi menasihati anaknya seperti apa ya? Pasti kita akan balik ke diri kita. Tapi kalau seandainya kita nggak introspeksi diri kita, pasti kita akan marahkan langsung juga anak itu. Jadi pertanyaannya di sini, kalau kasusnya seperti itu untuk anak kelas tinggi yang kita merasa dekat dengan dia, tapi dia nggak tahu dengan etikanya ketika kita menegurnya atau ketika kita berbicara dengan dia malahan seperti dia dengan temannya gitu, dan kita gurunya. Gimana yang harus kita perbaiki gitu saja. Baik itu untuk kelas rendah ataupun untuk kelas tinggi. Ini tuh Zat, dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan murid bukan hamba Allah sama hamba murid itu beda. Jadi maksudnya di sini bukan menyamakan antara posisi murid dengan Allah. Nah, bukan gitu. Nah, jadi posisi di sini dimaknai dengan bagaimana pendidikan itu berpusat kepada peserta didik. Jadi bukan teacher center, jadi student center. Kalau ceramah khutbah yang akan disampaikan oleh ustaz, lalu yang apanya nanti diam semua. Batal nanti sholat Jumat. Kalau khutbah kan batal sholat Jumat. Kalau ngomong di bawah kan batal kan. Instruksi, ada yang bertanya, tidak bisa ketika khutbah. Jadi bukan metode khutbah pembelajaran. Jadi memang banyak metode, ada gimnya, ada bagaimana strategi yang mantap, bagaimana anak-anak kita bisa terlibat. Sehingga student center atau diferensiasi itu memang terlaksana di kelas kita. Jadi bukan apa maksudnya bukan menghamba lalu bilang anak tadi kita sujud ke anak. Sujud tidak. Kita bukan ke ranahnya sana. Pemahamannya bukan situ. Tapi pemahamannya bagaimana pendidikan itu berpusat kepada peserta didik. Dan tumbuh kembangnya sesuai dengan anak-anak ini bahagia di sekolah dan dia berhak bahagia di sekolah. Jangan melihat ustadznya, ini ceramah 30 menit yang akan disampaikan oleh ustadz. Jangan itu nanti. Karena mindsetnya itu ustadz nih, pasti nih. Kadang-kadang bisa pula dia hafal apa kata-kata kita dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa yang hafal? Udah ngerti betul dia dengan ustazah. Jadi apa? Karena sering diucapkan. Jadi kita bagaimana anak aktif bagi kelompok berdasarkan kemampuannya, lalu nanti yang lebih lalu diadakan pengayaan, lalu sesuatu yang kurang mungkin ada penambahan, dan juga lokal itu lebih aktif, anak-anak kita terayomi, bakat minat semua anak kita
bisa kita menjadi tujuan kita, bisa bakat minat ini bisa menjadi apa? Menjadi bakat minat anak kita itu bisa tercapai lah gitu. Apa sih bakatnya? Potensinya apa sih? Yang pertama. Jadi membuat patung siswa nanti terus setelah itu kita menghamba kepada siswa. Bukan itu. Nah, tapi adalah berpusat kepada siswa. Guru asik mengajar, anak asik bermain kan gitu. Juga sama-sama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang luar biasa juga tentang masalah disiplin. Disiplin ini udah positif nih, kenapa harus ada positifnya? Kalau kita lihat disiplin itu bagaimana sebelumnya? Kalau tidak hadir, berarti kalau hadirnya terlambat, lalu kita menyampaikan ke anak, nambah nak, antum saya nambah mana? Dari batang lah ya, antum saya. Kok catatan Ustaz, itu antum saya jualannya. Itu disiplin. Kita sering mengatakan itu disiplin. Ketika dia antum lele. Anak pun pernah juga lakukan itu kan, kita kan sedang mereview saja kita ini bahasanya di posisi mana kita gitu. Dan kita pernah melakukan penghukuman. Kita pernah melakukan membuat ibu hati anak kecewa. Antum lah buat kecewa Ustaz nak. Apa pernah juga kita lakukan itu kan? Sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer mungkin pernah kita bijak kan untuk menanggapi anak-anak. Jadi ini supaya positif dalam hal ini, maka kita positifkan lagi. Disiplin itu sudah positif. Lalu untuk pelaksanaannya supaya mental anak itu baik ke depannya, tentunya harus ada budaya positif di dalamnya, menjadi kesepakatan di dalamnya. Apa contohnya? Seperti yang sampaikan Ustazah Mulia tadi, datang tepat waktu, dan itu menjadi kesepakatan dan jadi budaya. Nah, jangan nanti anak kok marah-marah. Coba anda tanya ke Ustazah, ini sama-sama disiplin ya. Antum terlambat jalan tuh. Habis suat jangan itu boleh model itu. Itu kan disiplin tuh. Positif kan? Tapi pelaksanaannya positif enggak? Tidak. Tapi kalau pakai segitiga institusi tadi, itu banyak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik. Lalu apa yang menjadi kendalanya? Kita netralisirkan dulu kondisinya. Lalu setelah itu kita tanyakan kepada peserta didik kenapa dia melakukan itu. Kalau istilah awalnya tabayun Ustazah. Tak langsung saja tabayun anakmu. Lalu setelah itu apa yang lalu berikan selanjutnya mungkin solusinya. Coba dari anak solusinya. Lalu sedikit lagi Ustazah, kalau anak pahami posisi apa ini, saya telah anak baca posisi ya, 5 posisi kontrol ini. Ada saatnya kita sebagai teman, ada saatnya sebagai pemantau. Itu adalah posisi manajer. Manajer itu posisinya kan sangat bagus tuh. Itu yang paling tinggi. Tapi bisa kita sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau. Jadi yang ada apa ini penghukuman atau pembatasan. Jadi kita bisa yang Anda baca itu salah satunya adalah posisi manajer ini adalah posisi di mana kita bisa menempatkan sebagai teman, kita bisa juga menempatkan sebagai pemantau. Nah itu salah satunya. Pertanyaannya banyak yang Ustazah Nora katanya. Kayaknya minta praktek ngajar ya. Atau video Ustazah Nora mungkin bisa ditampilkan. Jadi anak sekilas saja ya, dari Ustaz Rai juga menarik tadi pertanyaan Ustaz Rai. Jadi kita harus posisikan diri kita ada saatnya menjadi teman, ada saatnya menjadi pemantau. Dan manajer itu adalah mengkombinasikan di antara keduanya. Mungkin itu dari anak Ustaz, nanti kalau terpikir lagi anak akan tambahkan. Tapi anak serahkan lagi selanjutnya dari moderator atau langsung ke Zanora aja? Langsung ke Zanora, silakan Zanora menanggapi pertanyaan.
pertanyaannya. Yang sebenarnya pertanyaannya kayaknya mengarah ke proses pembelajaran ya. Kegiatan berbagi praktik baik kegiatan pembelajaran. Sebenarnya ini juga termasuk kepada guru model sebenarnya. Kalau kata ini tidak ada guru model kan? Ada. Langsung deh ke guru model tadi. Ancak ada dua ya. Salah satu ada. Kalau ada guru model, guru modelnya. Jadi saudara pertama mungkin Anda tanggapi dulu yang dari Ustaz Kendra sedikit menambahkan apa sih beda disiplin dengan disiplin positif ya. Kenapa muncul juga lagi disiplin positif? Padahal kata-kata disiplin kan sudah ada sebenarnya dari lama. Jadi Ustazah, kalau kata disiplin ini merujuk kepada patuh, kemudian lagi motivasi eksternal yang ada pada diri kita. Sedangkan disiplin positif itu berasal dari motivasi intrinsik. Kalau disiplin motivasi ekstrinsiknya. Kalau disiplin positif intrinsik dan di sini adalah berdasarkan kesadaran dari kita. Itu bedanya saja. Kalau disiplin kita harus patuh dengan apa yang sudah ada pada sistem. Kemudian lagi motivasi yang dilakukannya adalah kebanyakan motivasi ekstrinsik. Sedangkan disiplin positif itu motivasi dari dalam diri kita, intrinsik dan merupakan kesadaran dari kita untuk melakukannya. Itu bedanya. Kemudian yang kedua, berhamba pada murid, kita melakukan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Makanya ustazah sebelum pembelajaran lakukanlah analisis diagnostik itu. Apakah analisis diagnostik non-kognitif, apakah diagnostik kognitif. Kalau non-kognitif, ustazah bisa menggunakan data dari siswa ketika memasuki tahun ajaran di kelas 1 untuk non-kognitif. Jadi dari situ ustazah nampak data siswa mana yang bermasalah dalam kesehatan, baik itu penglihatan, maka itu akan membantu ustazah nanti memetakan tempat duduknya. Jadi jangan nanti antum bertanya-bertanya saja, nggak jelas semuanya, ternyata matanya bermasalah kan. Padahal pada masuk awal datanya sudah ada, tapi ustazah yang tidak membaca. Jadi itu dia. Kemudian non kognitif yang kedua, ustazah, silahkan dilakukan tes gaya belajar peserta didik, sehingga nanti pembelajaran yang kita lakukan tidak monoton. Apa tes gaya belajar peserta didik? Bisa lewat akun, bisa lewat pelatihan yang sudah dilakukan oleh Pak Rashid. Kan sudah dikasih kan belangkonya seperti apa. Nanti silakan disimpulkan apakah anaknya kinestetik, apakah anaknya audio, atau anaknya visual. Jadi berdasarkan itu nanti proses pembelajaran yang dilakukan. Maka ketika kita melakukannya, hal-hal negatif bisa diantisipasi bahkan diminimalisir ya Sarai. Karena masalah-masalah terjadi di lapangan itu disebabkan karena kita tidak memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Itu persoalannya. Dia kines, dikasih juga materi-materi. Itu mengacau dia lagi, baca ini, akhirnya dia mengganggu kawan. Tidak tersalurkan bakatnya. Akhirnya yang pusing siapa? Kita sendiri. Karena pembelajaran yang kita berikan tidak memenuhi kebutuhannya. Kemudian lagi, pembelajaran yang berdasarkan tes kognitif, ustazah nanti bisa memberikan dalam bentuk tes tertulis sejauh mana nanti pembelajaran tersebut sudah terkuasai oleh peserta didik. Ini yang nampak di tafis ya, itu kognitif namanya itu. Jadi misalnya dia belum hafal surat ini, dia nggak lanjut ke surat sebelumnya, berarti kan sudah berdasarkan analisis diagnostiknya. Dia mantapkan dulu yang TP yang belum lancar, baru dilanjut ke atasnya. Itu sudah termasuk kepada tes analisis diagnostik. Jadi itulah yang dikatakan berhamba pada Tuhan, bukan dia yang kita sembah seperti ini. Kan? Tapi kita memenuhi kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik yang ada pada diri mereka. Kemudian lagi pertanyaan dari Ustadz Roy. Kita sudah berusaha, ya Ustaz? Kita sudah berusaha, Ustazah, tapi tidak juga. Nah, sudah dia mengalami pribadi. Jadi bagaimana cara kita bisa mengkondisikan anak? Ustazah, pertemuan pertama adalah kata kuncinya. Ya,
pertemuan pertama akan menentukan seperti apa peserta didik berhadapan dengan kita. Kalau sudah pada pertemuan pertama sudah pada pertemuan pertama sudah memberikan image yang tidak baik pada peserta didik, maka dia akan melekat di dalam pikirannya. Oh, ternyata ustazah ini mudah dibawa-bawa nih. Kemudian lagi, ustazah ini mudah kita atur kayaknya. Kan ada tuh pertemuan pertama, Ustaz jangan gini lagi, Ustaz jangan gini lagi. Nah, kan seperti itu. Iya. Jadi pertemuan pertama itu adalah kata kunci ustazah dinilai oleh peserta didik ketika masuk ke dalam kelas. Ketika awal masuk ke dalam kelas saja sudah tidak percaya diri. Gimana kita mau dihargai orang lain, dihargai peserta didik? Jadi berikanlah penampilan pertama itu adalah kesan yang sangat menarik, sehingga peserta didik, wah mantap ustazahnya. Untung dia terlalu bergara-gara Kak. Tapi tegas tuh, tapi dia penyayang. Kan ada seperti itu. Jangan sampai nanti, kesan pertama atau ustazah Nora harus mantap. Tapi ini kan takut gimana ada yang tidak mungkin seperti itu. Jadi pandai kita menempatkan. Kemudian lagi yang kedua, buat keyakinan kelas. Ini dia kata kuncinya. Keyakinan kelas adalah salah satu kunci dalam proses pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik atau tidak. Jangan hanya wali kelas saja buat keyakinan kelas. Kita sebagai guru bidang studi juga bisa buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan antara kita dengan peserta didik, di mana munculnya dari peserta didik, bukan dari kita. Itu beda peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kita yang memberikan pada peserta didik, maka peserta didik harus patuh mengikutinya. Sedangkan keyakinan kelas tidak. Kita bersama-sama menemukannya, apa kira-kira yang harus kita buat di sini, sehingga nanti bisa menciptakan peraturan, kenyamanan, dan menciptakan kondisi yang kondisif. Dan untuk saudara kita harus ingat, ketika membuat keyakinan kelas maka harus ada konsekuensi di balik keyakinan kelas. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya keyakinan kelas itu adalah kata-kata positif yang harus dibuat. Seperti yang pertama, hadir ke sekolah tepat waktu. Itu keyakinan kelasnya. Berarti konsekuensi ketika dia tidak hadir tepat waktu, bisa saudara sepakati dengan peserta didik. Apa konsekuensinya kira-kira? Nunggu di luar dulu saja. Atau misalnya dia tilawah dulu saja 2 halaman, sepakati secara bersama. Jadi ketika itu muncul dari peserta didik, maka dia dengan ikhlas menjalaninya. Karena yang ada di pikirannya itu bukan sebuah hukuman, bukan sebuah iqab, tetapi itu adalah atas persetujuan bersama warga kelas. Karena itu muncul dari dia, bukan muncul dari kita kan? Ketika itu muncul dari dia, dengan otomatis dia akan menjalankan. Timbullah motivasi intrinsik dalam dirinya. Ini kan kita yang membuat, ya kita harus kerjakan secara bersama-sama. Tapi kalau ustazah misalnya yang membuat, timbul rasa marah, timbul rasa dendam, timbul rasa benci. Jadi usahakan walaupun kita guru bidang studi, buat aja keyakinan kelasnya seperti apa, munculkan dari mereka. Kemudian lagi, ustazah, apa tadi Ustaz? Nangis ya? Apa kasus Ustaz tadi? Kasusnya laki-laki campur, dia nangis, ada yang udah lari. Itu dia, karena Ustaz nggak buat keyakinan kelas. Gini, gini loh. Anda setiap masuk itu Anda sampaikan ya. Jadi Anda Ustaz, contoh kan? Jadi setiap usaha masuk kelas itu, tolong dulu jadi bisa. Itu dari ustadznya kan? Bukan dari mereka kan? Nah, jadi itu adalah contohnya. Jadi botol minum tidak ada meja kosong. Setiap masuk ke Anda pasti seperti itu. Kalau datangnya dari ustadz, makanya mereka. Kalau dari kan contoh ke satu nih. Iya. Anda itu kan nggak tahu apa. Jadi makanya kita ini bukan. Nah ustadz menggiring pertanyaan itu dari ustadz. Nah ustazah, anak ustadz, ini ada botol minum antum kan? Kira-kira dari botol minum ini apa sebaiknya yang kita lakukan? Disimpan ustazah katanya. Berarti kita buat pertama ya, menyimpan botol minum yang di atas meja ke dalam laci. Itu dia keyakinan kelasnya. Kalau seandainya tidak antum lakukan, apa konsekuensinya? Menyimpan semua punya orang yang ada di sini atau
Ada dipraktekkan Ustaz? Coba dulu. Kalau enggak lagi, nanti didiskusikan lagi. Kemudian lagi, itu salah satunya Ustaz. Iya. Dan kuncinya lagi menghadapi kelas rendah walaupun Anda kelas tinggi, sedikit berbagi saja. Jangan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan. Karena pada prinsipnya peserta didik ini dalam tahap umur yang masih yang misalnya perlakukan dia sebagai raja, kan ada seperti itu kan di dalam Islam, lakukanlah itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk menyampaikan, itu gitu, saya sudah bicara teman-teman nggak cuma ngerti dong, mbak aku memang seperti itu pola pikirnya. Jadi tidak perlu usah bingung. Kita dengan anak kita di rumah kan seperti itu, berulang. Karena pengulangan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Tapi cara kita lagi yang perlu diperhatikan. Tolong ya nak, taruh lagi. Apa kata Ustazah? Tolong ya nak, taruh lagi ya. Iya, lupa lagi. Kemarin aku sudah bilang, oh iya lupa. Besok nggak apa-apa kita ulang lagi sampai itu tertanam dalam pikirannya. Yang penting kita berada selalu di dekat dia ketika itu. Nanti jangan sampai, Ustaz dia gini Ustaz. Nanti lah Ustaz sana. Dia mana gini dong? Wah ikut ke situ. Kiranya banyak nanti bulan tuh ya kan? Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi apa misalnya yang dikadukan anak cepat kita tanggapi. Apalagi dengan anak kelas 1. Kelas 1, kelas 2 itu mirip-mirip gitu. Jadi memang butuh pengulangan penyampaian kata-kata kepada peserta didik ini karena dia masih dalam kategori anak-anak, bukan dewasa ya. Udah 2 kali anaknya tuan. Makanya dia seperti itu. Karena dia anak-anak. Bukan anak saja. Kita kan anak juga dari orang tua kita, tapi anak-anak. 2 kali pengulangannya. Memang itu kontraknya di umur segitu. Jadi memang dituntut kesabaran kita menghadapinya ketika dia kelas rendah. Iya, saya. Iya. Itu dia. Kemudian lagi terjawab juga sebenarnya yang sudah ditanyakannya dengan membuat keyakinan kelas yang ada, kemudian dipraktekkan secara bersama-sama. Dan kalau seandainya tidak dilaksanakan keyakinan kelas tersebut, ingat ustazah konsisten. Ini kata kuncinya. Konsisten dalam menanggapi persoalan dan permasalahan yang dihadapi peserta didik. Kok anak lama ustazah, ini ada ya nanti ya. Nanti boleh imut awak majuannya ada ujian, coba namanya. Ya besok ya. Ya nanti ya. Atau nak bisa benar. Itu dari caknya. Paling siap mengaju kok besok lah. Ada sekolah atau ada buku saya nih. Iya tuh, itu sama dulu ustazah banyak kerja. Sesuatu itu soal behal deh. Atau ustazah ngetik sebentar dia. Kan ada seperti itu. Dia bukan dipilih ustazahnya, pilihan itu pagi ini sebetulnya pertama. Jadi secara tidak langsung kita sadar secara bersama-sama di sini, baik diri anak, baik ustazah. Yang perlu kita munculkan adalah tegas. Tegas bukan berarti tidak penyayang, ya. Memang susah sebenarnya. Butuh proses untuk melakukannya. Dan tidak ada sesuatu yang instan yang bisa kita buat di sini. Segala sesuatunya butuh proses. Jangan stres Pak. Allah ini kerjaan, tapi alunnya lagi. Ingat kata kuncinya tadi, tidak ada sesuatu yang instan yang bisa berubah dengan cepat. Batu saya coba perlu proses kan, lama disiram aja dulu, baru hancur. Begitu awak sebagai guru. Tidak ada prosesnya yang cepat atau instan. Butuh adaptasi, butuh pembiasaan, baru melekat menjadi sebuah kepribadian. Jadi itu dia ustazah. Itu tanggapan dari anak. Ustazah Lydia ada tambahan Zah? Cukup? Ustazah mau pulang lagi? Iya, anak-anak juga sudah menelpon minta antar mengaji. Baik ustazah, mohon maaf ya ustazah atas segala kekurangan. Kalau misalnya menanggapi pertanyaan dari Ustazah tadi Kak, sebenarnya dia masih kelas 1 masih kelas rendah. Bukan itu Ustaz sebenarnya. Dari TK itu
sudah kita terapkan di keyakinan kelas. Mengajak anak TK itu kan susah ya, untuk berbaris aja itu susah tuh. Ada yang masih manja-manja, berbunyi kan, masih ada yang main prosotan, main ayunan. Nah di situ kita mulai kesepakatan kelas itu dengan anak. Contohnya anak saya, kita gimana kemarin? Kalau teman berbaris kita gimana? Berbaris itu dimulai dari TK itu udah dimulai Ustaz, dari kecil itu udah dimulai gitu, bukan dari mereka masih kelas 1 udah susah sekali gitu kan. Tapi ya itu tadi Ustaz satu lagi itu Ustaz harus apa ya, bukan karena mengajar Ustaz yang belum bisa, bukan. Kita bikin strategi pembelajaran juga itu penting juga tuh Ustaz, supaya anak-anak tidak berlari-lari. Katanya kan anak nih apalagi kelas rendah ya, itu tenangnya itu kalau anak melihat video Ustazah Aisyah Dahlan itu ya, anak laki-laki ini anak ini tenang itu hanya 3 detik 5 detik gitu. Itu baru tenang itu segitu. Paling lama tuh kalau 5 menit itu nyala resah gitu. Apalagi anak laki-laki itu dia punya otak kanan, dia banyak bermainnya. Jadi di situ juga kita sebagai guru juga bisa menerapkan pembelajaran, strategi pembelajaran bermain sambil belajar. Seperti yang disampaikan oleh saya tadi itu, kan ada itu di Ki Hajar Dewantara itu bermainnya dunia anak itu adalah dunianya bermain, sehingga pembelajaran harusnya menyenangkan dan memerdekakan anak. Jadi tidak hanya menonton anak itu begini aja terus belajarnya. Ini apalagi kelas tinggi juga bisa seperti itu. Kadang mencatat baru datang, mencatat, kadang ngeluh gitu ya, catat sekali panik lah, gitu. Jadi kita punya strategi pembelajaran. Tidak hanya menonton di kelas saja, bisa kita ajak juga dia main keluar. Jadi intinya tadi Ustaz, pertama kali kata kunci yang disampaikan oleh Saudara tadi, emang kata kuncinya itu keyakinan kelas ini kita buat dulu. Itu yang kita terapkan di kelas. Tapi kita tanya ke anak, bukan kita yang membuatnya. Kita minta persetujuan dulu kepada siswa. Kalau bisa, kalau dia udah tertinggi itu contohnya kita bisa pakai sticky note. Kita kasihkan ke mereka satu-satu. Nanti ditempel, mana yang merasa agak bagus gitu ya, atau setuju semuanya sepakat, baru kita pajang di dinding gitu. Mungkin seperti itu soalnya. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada tambahan Ustaz. Ketika anak sebelum berada di sini ada dalam berposisi sebagai guru bidang studi bahasa Inggris di PMUU SDIT Mutiara Hati, dan anak mengajar semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi metode yang digunakan itu memang tidak sama. Ketika kita mengajar kelas rendah, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Kita kan mengajar kosakata tuh, kosakata bahasa Inggris. Dalam pertemuan pertama, jadi ada memang prosedur kita laksanakan. Pronounnya dikerjakan, kemudian writingnya juga ada, speakingnya juga ada, kemudian listeningnya juga ada. Memang butuh tenaga yang ekstra. Kita mengajarkan satu kosakata saja tidak cukup dengan bu, tulis depan bu, angkat ininya, angkat bu, dan untuk pengucapan pronunciation-nya itu memang butuh bernyanyi pula. Bu, a pen, bu, a pen, pencil, jadi kayak gitu. Nanti setelah itu untuk menguji pemahamannya, potong kertas, berlari dari sana, berkelompok lari ke depan. Kalau saya bilang bu, lari ke depan, ambil angkat kertasnya. Jadi bervariasi bisa kita gunakan, sama dengan bahasa Indonesia. Seperti itu bisa kita gunakan. Jadi jangan bola, kemudian pena, buku. Yang cekak aja kan sejauh. Anak melari lah berani, langsung aktif, pasti kepala kawan. Jangan kata Ustaz. Jadi itu dia. Itu sedikit pengalaman, kan bisa seperti itu nantinya. Itu dari yang Ustaz. Datang lagi Ustaz. Tambahnya ucapan terima kasih kepada Ustazah yang telah hadir, dan terima kasih kepada TPP yang telah berbagi. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing supaya banyak inovasi, banyak kreativitas untuk menghadapi peserta didik. Jadi anak-anak gembira ke sekolah. Nak mau libur, kenapa?
sekolah sangat asik loh, kan? Bermain sambil belajar kan gitu kan, belajar senang di sekolah. Terima kasih ya Ustaz. Ada ya. Dan sekian dari kami, dan akhir Ana mohon maaf ya Ustazah, kami bertiga mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, dan juga terima kasih atas pengorbanan waktunya Ustazah, dan mudah-mudahan ini berkah waktu yang kita luangkan ini. Dan dari Ana Ustazah, kami bertiga mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang mulia untuk narasumber kita pada hari ini. Baiklah Ustazah, hanya sekian seminar kita pada hari ini. Ana selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tutup, marilah kita takbir bersama. Takbir Ustazah. Allahu Akbar. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.